Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zafira Kunhara dan aku dari kelas 10 di KAFI. Di video ini aku akan membahas tentang haji. Jadi, haji itu ada 3 jenis. Yang pertama ada haji tamatu. Haji tamatu itu umrah dulu, lalu tahalul, dan haji. Terus yang kedua ada haji kiron. Haji kiron itu umroh dan haji secara bersamaan. Dan yang terakhir ada haji ifrat. Haji ifrat itu haji saja tanpa umroh. Nah, di video ini aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang haji tamatu. Haji tamatu adalah haji yang pelaksananya dimulai dengan umroh lalu melakukan haji. Tamatu dalam bahasa Arab artinya berlezat-lezatan. Disebut haji tamatu karena 2 sebab. Yang pertama, setelah ia berumroh, ia bertahalul. Dan sambil menunggu tiba waktu haji, ia boleh menggunakan baju, minyak wangi, dan boleh menggauli istrinya. Yang kedua, dalam satu safar, ia bisa haji dan umroh sekaligus, sehingga tidak perlu bersafar lagi jika ingin umroh. Pertama, kita melakukan umroh. Sebelum kita melakukan umroh, kita harus melakukan persiapan, seperti mandi, cukur kumis, cabut bulu ketiak, memakai minyak wangi untuk pria, dan mengenakan pakaian ihram. Lalu kita berniat untuk umroh. Labbaika Allahumma umratan. Setelah niat, mulainya berlaku larangan saat ihram, seperti mencukur rambut, memotong kuku, bulu badan, berburu binatang darat, menikah, meminang, bercumbu, berjinak, memakai wewangian, memakai selain baju ihram untuk laki-laki. Saat di perjalanan menuju tanah suci, kita membaca Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Dimulai dari mencium hajar aswad atau mengusap atau memberi syarat dan mengucapkan Allahu Akbar. Lalu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Selama mengelilingi Ka'bah, antara rukun Yamani dengan rukun hajar aswad mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah melewati rukun hajar aswad, bisa mengucapkan doa atau zikir bebas. Ketika ingin makam Ibrahim, kita membaca wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Lalu salat sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu kita meminum air zam-zam, dan sebelum meminum air zam-zam kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan kulli da. Lalu kita melakukan sa'i. Saat ingin menuju Bukit Safa, kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Saat sudah sampai, kita perlu menghadap kiblat dan membaca Abda'u bima ba'da Allahu bih dan Allahu Akbar 3 kali. Lalu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal azaba wahdah. Lalu dari Bukit Safa kita ke Bukit Marwah. Ketika melewati lampu hijau, kita membaca Rabbi firli warham innaka antal azul akram. Ketika sudah sampai di Bukit Marwah, kita membaca Allahu Akbar 3 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Dibaca 3 kali. Lalu pergi ke Bukit Safa lagi dan lakukan berulang kali hingga 7 kali. Setelah melakukan umrah, kita melakukan haji dan berniat haji labbaika Allahumma hajjan. Lalu berlaku larangan ihram, seperti mencukur rambut, memotong kuku, bulu badan, berburu binatang darat, menikah, menikahkan, meminang, bercumbu, berjimak, memakai wangi-wangian untuk pria, memakai pakaian selain baju ihram. Mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Saat di perjalanan untuk mabit di Mina, kita membaca Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Selama mabit atau bermalam di Mina, perbanyak zikir dan berdoa, salat wajib qashar di tenda, salat witir, dan salat duha. Lalu kita tidak boleh melakukan salat wajib jamak, salat rawatib, dan salat Jumat. Di 9 Zulhijjah kita melakukan wukuf di Arafah, wukuf sampai tenggelam matahari. Perbanyak zikir dan berdoa, salat jamak qashar, zuhur dan asar, khutbah atau nasihat Arafah. Di 10 Zulhijjah dari Arafah kita ke Muzdalifah. Salat jamaah qashar maghrib dan isya, istirahat, salat subuh berjamaah dilanjutkan berdoa hingga langit memerah.
Lalu kita ke Mina, lempar jumroh Aqabah 7 kali dan membaca Allahu Akbar. Dan tahalul awal. Boleh memakai baju biasa dan minyak wangi, tidak diperbolehkan berhubungan. Kita pergi ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf ifadah. Dimulai dari mencium Hajar Aswad atau mengusap atau memberi isyarat dan mengucapkan Allahu Akbar, lalu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Selama mengelilingi Ka'bah, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita perlu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah melewati rukun Hajar Aswad, kita bisa mengucapkan doa atau zikir bebas. Ketika ingin ke makam Ibrahim, kita membaca Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau sudah, kita perlu melakukan salat sebanyak 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah itu meminum air zam-zam. Sebelum meminum air zam-zam, perlu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da. Lalu kita melakukan sa'i. Saat ingin menuju Bukit Safa, kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Saat sudah sampai, kita perlu menghadap kiblat dan membaca Abda'u bima ba'da Allahu bih dan Allahu Akbar 3 kali, lalu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal azaba wahdah. Dibaca 3 kali. Lalu dari Bukit Safa kita ke Bukit Marwah. Ketika melewati lampu hijau, kita membaca Rabbi firli warham innaka antal azul akram. Ketika sudah sampai di Bukit Marwah, kita membaca Allahu Akbar 3 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Dibaca 3 kali. Lalu pergi ke Bukit Safa lagi dan lakukan berulang kali hingga 7 kali. Setelah melakukan sa'i, kita melakukan tahallul tsani. Ketika selesainya tahallul tsani, suami istri diperbolehkan untuk berhubungan. Dan kita pergi ke Mina. Kita bermalam di Mina, lalu di 11 Zulhijjah kita melempar jamarat. Yang pertama ada ula. Kita melempar jamarat masing-masing sebanyak 7 kerikil, kemudian berdoa menghadap kiblat. Lalu yang kedua wusta. Kita melempar jamarat masing-masing sebanyak 7 kerikil, kemudian berdoa menghadap kiblat. Dan yang terakhir Aqabah. Lempar jamarat masing-masing sebanyak 7 kerikil. Di 12 Zulhijjah dilakukan pada hari tasyrik, 11-12 nafar awal, 11-13 nafar tsani. Di 13 Zulhijjah menyembelih hewan kurban dilakukan atau bisa diwakilkan dari 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah.